你们到底在这地方做了什么？你是何人？你们又会如何？石浩，说他们就是上界的天神，是天下第一。更何况只要有我在，相较至今，你觉得？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Kamis malam seperti biasa guys, kita lanjutkan Aba Shihao nih. Yes, Baba Shihao seru banget, apalagi di part terakhir di minggu lalu itu seru parah. Dewi Willow mengamuk guys. Kalian pasti udah pada dipuaskan kan? Nah di part kali ini sebenarnya nggak ada pertarungan sama sekali. Lebih banyak kayak Shihao tujuannya setelah ini mau kemana dan siapakah musuh yang akan dia lawan nanti. Jadi di part kali ini banyak yang ngomong dan menceritakan apa yang bakal terjadi di masa depan ya guys. Ya iyalah, masa tiap hari bertarung guys, capek juga Shihao lama-lama, hehehe. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya, hehehe. Ada part minggu lalu udah seru banget bukan? Dewi Willow terlalu overpower guys. Bahkan dua dewa tertinggi aja dia tundukkan. Singkat cerita, Shihao pun dibawa ke puncak bukit. Disinilah Dewi Willow memberikan Shihao pencerahan. Jalan yang bakal dia lalui itu pasti bakalan sangat sulit dan penuh dengan yang namanya bahaya mematikan. Tidak ada kata mundur. Apalagi yang namanya mencari kebenaran serta jawaban yang ada di dalam hati. Pasti banyak pertanyaan di hatinya Shihao bukan? Shihao bertanya dunia macam apa yang akan Dewi Willow pergi selanjutnya. Sang Dewi sendiri tidak tahu sejauh apa jalan yang akan dia ambil. Yang dia tahu itu cuma terus maju. Karena ada sedikit cerita guys, dunia masa lalu tempat Dewi Willow tinggal dulu itu sudah tidak ada alias hancur oleh kekuatan gelap. Semua orang yang dia kenal pun juga sudah meninggal. Dan Dewi Willow lah alasan hidup bagi mereka yang sudah meninggal itu. Dewi Willow di sini terus mencari tujuan akhir. Shihao paham maksudnya dari Sang Dewi pengen menghilangkan yang namanya bencana. Shihao bakal berjuang bersama Sang Dewi, tetapi dia meminta waktu sampai dia bisa menjadi cukup kuat untuk menaklukkan segala hal di dunia ini. Semua bencana dan malapetaka akan dia hadapi nanti. Dengan semangatnya sangat berapi-api, dia pengen menjadi yang terkuat guys. Menyapu semua musuh yang ada. Tetapi ada satu hal yang harus Shihao ketahui. Kalau Shihao mau jadi yang tertinggi dan mencapai ke puncak, dia itu harus siap akan kehilangan orang-orang yang dia sayangi, orang-orang terdekatnya. Bisa jadi nanti di puncak tinggal dia seorang diri. Shihao pastikan kalau hati dia sangat kuat, sekuat baja. Akan ada satu hari dia mencapai ke sana. Melihat Shihao sekarang yang sudah sebesar dan sekuat ini, membuat Dewi Willow jadi teringat akan ketika dia masih kecil. Waktu itu Shihao suka sekali memberikan pohon Willow minum susu yang dia sukai. Sang Dewi akan menunggu hari di mana Shihao mencapai puncak. Dia bakal pergi ke tempat yang lebih jauh daripada sebelumnya. Sehingga mereka mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bertemu. Tetapi sebelum itu, dia memberikan Shihao penglihatan di masa depan tepat di dalam hatinya. Nah, di sini benar guys. Dalam penglihatan itu, Shihao melihat dirinya sendiri yang berdiri dan tidak ada siapapun di sampingnya. Itu mengartikan tidak ada yang selamat kecuali dia. Tapi itu semua tidak membuat hatinya lemah. Dia bakal merubah masa depan dengan kekuatannya nanti. Tekadnya begitu membara dan berkobar-kobar sampai Sang Dewi harus memastikan agar dia siap kalau semisal hal itu terjadi. Tapi tentu di satu sisi si Dewi Willow percaya kepada Shihao. Shihao yang selama ini besar di desa batu, itu sekarang juga sudah berubah. Selalu ada harapan dalam keterpurukan. Dan Shihao akan mengambil harapan itu untuk merubah semuanya. Waktu sudah tiba, Sang Dewi Willow menyuruh dia tujuan selanjutnya adalah pergi melewati perbatasan.
Perbatasan ini sangat berbahaya. Walaupun Shahab memiliki harta tertinggi dan banyak sekali, itu nggak berguna guys. Yang berguna adalah dirinya sendiri dan memanfaatkan kemampuannya. Sehingga Shahab harus berhati-hati. Dewi Lopong pergi dari sana. Dari situ juga Shahab bertekad di dalam hatinya mengambil jalannya sendiri dan mengikuti jejak dari Sang Dewi. 掌握诸多宝术，而与道，故边荒之地。 Tidak lama dari itu muncullah guru Chi Taolin dan yang lainnya. Tentu Shahab berterima kasih kepada mereka semua. Senior pemabok dan si Pumie pamit pergi karena urusan sudah selesai. Sementara Chi Taolin dia masih akan kembali ke tanah tidak bertuan untuk mencari Istana Agung. Buat yang tidak tahu, Istana Agung itu sekte Chi Taolin yang dulu guys. Dia juga memberikan titipan barang dari penduduk-penduduk Lembah Sianku. Dan mereka pun berpisah dari sana. Singkat cerita, Shahab menemui kedua orang tua dan adiknya. Kangen sekali mereka sama Lord kita ya kan? Tentu sang ibu kangen bukan main. Karena anak yang dia kira sudah meninggal di dunia bawah, ternyata masih hidup dan sehat walafiat, bahkan sangat kuat. Di sini ada Qin Changsheng. Dia sebenarnya berasal dari sekte Putian dan juga berasal dari keluarga Qin yang sama dengan ibunya Shahab. Jadi karena mereka masih memiliki hubungan saudara, Shahab pun mengajak mereka berdamai saja. Tentu saja yang namanya permusuhan itu diubah menjadi persahabatan. Sang ibu sebenarnya ingin mengajak Shahab itu pulang bersama guys. Tetapi perjalanan Shahab itu masih terlalu panjang. Dia pengen agar klan Qin melindungi pembantu yang dulu pernah merawat Shahab guys. Ingat gak kalian? Pembantu yang mengikuti kakek Shahab lalu kabur menghilang. Namanya itu adalah Ahman. Nah, Shahab pengennya dia dicari lalu dilindungi biar aman. Singkat cerita, Shahab pergi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan dia terus berfikir jalan untuk menjadi kuat. Satu hal yang dia percaya, matahari bakal terbit pada kebenaran dan kekuatan. Sampai akhirnya dia pun sampai ke tempat sang kakek berada. Si kakek yang melihat sosok cucunya tentu dia senang bukan main. Hehe. Kakeknya sekarang udah rambut hitam nih guys, jadi kelihatan muda ya. Shahab memberikannya beberapa ramuan tingkat tinggi, tetapi sang kakek tidak mau. Tubuhnya udah tua, lebih bagus untuk Shahab aja. Tidak cuma ramuan, tetapi Shahab juga mengeluarkan buah dari pohon dewa yang dia dapatkan. Nah, kalau ini nggak bisa ditolak sama si kakek nih, hehe. Dengan itu semua ditambah cerita yang Shahab sampaikan kepada sang kakek, pun akhirnya tibalah waktu agar dia berpamitan. Karena dia pengen menjadi semakin kuat dengan menelusuri ke 3000 negara lalu melewati perbatasan. Mantap. Nah, di sini ada satu orang yang bakal Shahab cari sebelum dia berpetualang lagi nih. Siapakah orang itu? Orang ini bakal sangat spesial. Kalian coba tebak dulu di bawah. Memang kasih waktu 3 detik. Kecepatan ya. Ya kalian pause aja videonya lalu pikir, siapa nih yang bakal Shahab cari ya? Hehe. Mimi kasih clue deh, dia itu cewek guys. Shahab akan mencari dia. Nah, siapakah cewek itu? Dapat belum jawabannya, ha? Shahab berjalan di tengah hutan, dia membawa sebuah kotak yang akan dia berikan kepada Ling Er. Shahab bingung harus ngomong apa kepada Ling Er nanti. Ya, nih jago ngabisin musuh doang nih. Giliran kasih hadiah ke cewek, bisa ngabisi waktu berjam-jam. Hahaha. Yes, orang spesial itu adalah Ling Er. Tapi ketika dia menghampiri tempat tinggalnya Ling Er, di sana sudah hancur lebur. Rumahnya terbakar hangus. Dengan penuh kepanikan, dia mencari sekitar sana. Yang dia temui hanyalah 2 pohon yang waktu itu Ling Er tanam. Jadi 2 pohon ini adalah penanda guys. Penanda atas mereka berdua yang bertemu di sini setelah sekian lama. Tentu Shahab murka besar melihat kejadian ini. Jikalau Ling Er diserang dan dibakar, tentu penguasa kota tahu. Segera dia pergi ke kota Liho, menekan tetua di sana sambil bertanya di manakah penguasa kota.
Daripada berlama-lama, Shahao langsung memasuki ke alam pikirannya dan melihat ternyata ada dua orang yang membakar rumahnya Ling Er. Mereka berdua berasal dari klan Celestial atau klan suku langit, yaitu sukunya Yunsi. Wah, murkalah Shahao ya kan? Cari masalah mereka nih. Sementara itu, kedua murid yang membakar rumahnya Ling Er, mereka terus bergosip soal Ling Er yang sangat cantik. Sayangnya dia berhasil kabur dan gagal mereka tangkap. Kalau ketangkap bakal diapa-apain tuh dan tuar. Mereka tiba-tiba ditekan oleh kekuatan begitu besar. Yes, itu adalah Shahao. Shahao bertanya, apa yang mereka lakukan di sini? Ternyata mereka berdua itu diperintahkan oleh penguasa klan untuk menangkap wanita berdarah pendosa dari dunia bawah alias Ling Er. Mendengar itu tentu Shahao murka guys. Langsung menebas mereka sampai meninggoy dan mengambil jiwanya untuk mencari keberadaan Ling Er. Shahao mengikuti petunjuk jiwanya dan sampai ke suatu tempat. Di sana sudah ada Ling Er yang terus berdoa kepada Tuhan, berharap agar Shahao selalu aman dalam perperangan 3000 negara di lembah Xiangu. Dan tuar, aku sudah kembali, kata Shahao. Ling Er yang penuh rasa haru pun memeluknya guys. Shahao! Selama ini Ling Er sengaja menunggu di sini padahal tempat ini sangat berbahaya. Soalnya dia takut kalau Shahao tidak bisa menemuinya kalau dia pergi jauh. Ling Er sangat khawatir kepada dirinya, pasti sudah banyak bahaya yang dia alami. Tapi itu semua tidak penting. Yang penting kan sekarang dia sudah kembali dengan sehat walafiat. Shahao menyembungkan diri. Akulah sang jenius tertinggi nomor 1 yang memenangkan lembah Xiangu. Tidak ada musuh yang bisa menghadapiku di sana. Jangankan mereka ya kan, para dewa langit dari sekte-sekte besar aja ku habisi. Ling Er mendengarnya lega melihat Shahao yang sangat luar biasa kuat. Dia sampai teringat akan masa lalu ketika mereka berdua masih kecil. Tapi gara-gara perkembangan luar biasa Shahao juga, itu membuat Ling Er jadi minder guys. Dia merasa tidak pantas berada di sampingnya Shahao. Ya, Shahao sih gak peduli akan hal itu ya. Gak peduli akan tingkatan kultivasinya. Selama ada di sampingnya, itu semua bisa dilalui. Hehe. Setelah ini, Shahao sebenarnya berniat mengikuti jejak dari sang Dewi Lo. 更何况只要有我在，相较至今，你觉得？我没事，他要伤害姬灵。哎，你才是那什么四大凶兽吧？ Ke tempat sang Dewi untuk bertarung, menjadi yang terkuat dan mengubah segalanya. Tetapi Shahao tidak mau memberitahukan itu semua kepada Ling Er, karena dia nanti pasti khawatir guys. Ling Er kita juga dalam hatinya sadar kalau Shahao memiliki tujuan yang panjang. Pastilah tujuan yang mau dicapai itu luar biasa besar. Mengikuti dia hanya bakal menjadi beban. Sehingga Ling Er pastikan Shahao cukup lakukan apa yang perlu dia lakukan. Dan Lord kita membalas dengan bijak. Semua yang dilakukan itu memang panjang dan lama jalannya. Tapi ada hal penting sekarang yang harus dia lakukan, yaitu memberikannya hadiah. Ternyata hadiahnya adalah buah pohon dewa guys. Ling Er tidak enak menerimanya karena ini pasti langka. Tapi tenang saja, Lord kita akan memiliki pohonnya ya. Sekali Ling Er serap pohon itu, dia pun langsung berubah drastis. Darah keturunannya langsung diperkuat guys, dan berubah penampilannya tidak seperti dulu lagi. Wow, ranahnya Ling Er bakal langsung menerobos ke ranah Tianshan alias Dewa Langit. Mantap, lebih tinggi ranahnya daripada Shahao guys. Setelah ini Lord kita pun mengajak dia untuk pergi ke klan Celestial. Dia pengen bertanya apa alasan mereka menyerang Ling Er. Wah, ini mah parah lagi ini mah guys. Perang sama klannya Yunsi. Ini bakalan seru nih. Shahao sempat memperingatkan akan balas dendam suatu saat dan itulah sekarang waktunya. Hehehe. Langsung aja nih guys.
Daripada kalian penasaran ya kan, gimanakah spoiler part 205 atau episode 207 One Man Shichi alias Perfect World? Mantap! Nah singkatnya guys, Xiaohao itu beneran mendatangi klan Celestial tempat Yunxi berada. Tanpa perlu basa-basi, dia mengamuk di sana, bertarung melawan penguasa klan. Wah, hancur sudah ini mah. Dia bertemu dengan dua wanita yang sempat dijodohkan untuk dia. Dan tentu bertemu dengan Yunxi. Tapi semangat Yunxi itu dikekang dan ditarik kembali oleh penjaga surgawi, alias si kakek bertanduk. Sialan nih orang nih. Dia bakal bertarung melawan Xiaohao, lihat saja kelas Celestial akan diluluh lantahkan sama Lord kita. Dulu mungkin dia nggak kuat dan dihabisi guys. Tapi sekarang udah berbeda. Hehe. So, selesai dulu buat part 204 One Man Shichi Perfect World. Kalian tunggu lagi di minggu depan untuk perang melawan klan Celestial ya. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.